Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang adik-adik semuanya. Apakah masih semangat? Oh, bagus. Kalau kalian masih semangat. Nah, Ibu di sini sangat senang sekali bisa bertemu dengan kalian semua anak kelas 11 IPS 2. Di sini Ibu sebagai guru BK yang akan mengajar di kelas kalian ya. Oke, sebelumnya ada yang udah tahu Ibu belum? Ada yang udah kenal sama Ibu belum? Oke, ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Tak sayang maka tak cinta, dan kalau udah cinta maka nggak boleh tinggalin. Nah, perkenalkan, nama Ibu Pupuh Rahayu. Ibu tinggal di Tanjung Sari, dan saat ini Ibu sedang menjalani pendidikan di salah satu perguruan tinggi swasta di Indonesia, yaitu Universitas Indah Prestaka GRI, atau yang lebih dikenal dengan Unindra ya. Di sana Ibu mengambil strata 1 jurusan bimbingan konseling. Baik, apakah ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, Ibu di sini sebagai guru BK yang akan mengajar di kelas kalian. Ibu di sini akan menjelaskan memberikan sebuah layanan, yaitu layanan informasi. Sebelumnya di sini ada yang tahu belum apa sih itu layanan informasi? Ada yang udah tahu? Udah tahu? Baik, Ibu akan menjelaskan. Jadi layanan informasi itu ada sebuah layanan pemberian bantuan atau penyebaran informasi untuk memenuhi kebutuhan, ya. Untuk memenuhi kebutuhan dan pengetahuan, pemahaman secara meluas. Nah, informasi ini diberikan kepada individu atau kelompok untuk mengatasi sebuah permasalahan yang khusus. Dengan adanya informasi juga, ini bisa mengembangkan sebuah bakat dan minat ya seseorang. Dan informasi juga ini, dengan adanya informasi ini bisa didapat dengan di berbagai media gitu ya. Bisa dari media internet, media buku, majalah, ataupun yang lainnya. Nah, mengenai layanan informasi ini juga, Ibu akan menjelaskan tentang stop bullying atau mencegah bullying. Mungkin adik-adik semua di sini udah tahu dong, nggak asing lagi dengan kata bullying ini itu. Ada yang bisa menjelaskan apa itu bullying? Bullying itu apa sih? Gitu. Ya benar, bullying itu sebuah penghinaan gitu ya. Benar sekali, bullying itu penghinaan. Dan bullying itu sangat meresahkan ya bagi banyak orang. Jadi bullying itu adalah sebuah perundungan atau sikap yang agresif ya, yang dilakukan secara terus-menerus gitu oleh sekelompok orang gitu kepada orang individu gitu, atau misalnya sebagai korban gitu ya. Jadi bullying ini juga ya banyak sekali, bukan banyak banget ya, jadi marak gitu ya di Indonesia, apalagi di Indonesia ya. Bullying itu marak sekali di Indonesia. Bahkan akibat bullying ini juga bisa sampai kematian gitu. Akibat bullying ini sampai kematian gitu. Karena maka dari itu kita itu harus menghentikan bullying. Kenapa sih Bu kita harus menghentikan bullying? Ya harus dong kita menghentikan bullying. Ya enggak? Karena kalian tahu nggak sih
bullying itu, akibat dari dampak bullying itu luas banget gitu. Mulai dari prestasi akademis, fisik gitu ya, mental, emosional, itu mencakup semua. Dan untuk mencegah bullying ini, maka kita perlu banyak pihak gitu, untuk mengatasinya. Misalnya dalam pihak keluarga, sekolah, masyarakat, ruang lingkup, itu juga perlu. Nah, kita sama-sama kita untuk mencegah adanya bullying ya. Ciri-ciri bullying itu terdapat 4. Ada 4 ciri-ciri bullying. Pertama, bullying fisik. Ya. Yang kedua, ada bullying verbal. Dan yang ketiga, ada bullying sosial. Yang keempat, ada cyberbullying. Apa sih itu bullying fisik, bullying verbal, bullying sosial, dan cyberbullying? Contohnya bullying fisik. Contohnya bullying fisik itu seperti memukul gitu ya, dipukul, ditendang gitu ya. Jadi korban itu dipukul, ditendang gitu ya, dengan suka hatinya. Itu juga tidak baik gitu ya. Terus yang kedua bullying verbal gitu ya. Bullying verbal itu kayak menghina, mengolok-olok gitu ya. Si korban lewat gitu, tiba-tiba sekelompok yang suka ngebullying itu datang, terus dia ngambil, misalnya di ini ya, kalau dalam di dunia pendidikan gitu, di sekolah gitu ya, si anak lagi lewat, terus ada sekelompok orang yang suka membullyingnya, diambil tasnya, kemudian dilempar-lempar ke teman-temannya gitu ya, sehingga si korban ini sulit untuk mengambil tasnya. Itu juga dinamakan bullying ya. Terus yang ketiga ada bullying sosial. Nah, bullying sosial ini apalagi sering banyak banget di sosial media gitu. Karena kan zaman sekarang kan semua anak remaja gitu maupun anak kecil sampai tua sekarang sudah menggunakan digital ya. Dan sekarang pun digital sudah sangat canggih gitu kan. Dan dengan adanya digital ini banyak banget marak gitu ya di sosial media gitu, yang mencibir, menghina gitu ya, memberikan berita-berita menggosip gitu ya di sosial media gitu. Sehingga si korban ini merasa dirinya itu dikucilkan sekali gitu ya, dikucilkan, direndahkan gitu ya. Terus yang keempat ada cyberbullying. Nah, cyberbullying ini si korban ini jadi si korban ini mendapatkan suatu pesan ancaman gitu ya, pesan ancaman gitu dari seseorang tak dikenal, atau misalnya orang itu emang dia kenal gitu. Juga cyberbullying ini bisa contohnya kayak memberikan berita palsu gitu ya kepada orang-orang gitu ya, sehingga si korban ini merasa dirinya benar-benar tidak dihargai gitu ya, tidak diinginkan gitu ya, sehingga bisa masuklah mengenai mentalnya, emosionalnya gitu ya, emosional si korban gitu, akibat dampak bullying ini. Dan dampak bullying bisa jadi stres gitu ya, si korban bisa jadi stres dan akhirnya berujung kematian. Dan disitulah, nah kenapa kita harus menghentikan bullying? Karena apalagi ya bullying itu sangat marak ya, apalagi di kalangan pelajar gitu ya, SMP, SMA, bahkan SD aja sekarang sudah banyak ada bullying gitu ya, terjadi bullying juga di sekolah dasar gitu ya. Nah, maka itu kita tidak boleh membeda-bedakan ya, bullying, tidak boleh membedakan orang gitu, tidak boleh membeda-bedakan gitu. Kita semuanya sama gitu ya, nggak ada yang beda gitu. Cantik, ganteng itu sama ya. Mau itu kaya, mau itu miskin,
miskin gitu, mau itu dia tenar ataupun dia enggak gitu. Kita semuanya sama-sama manusia, sama-sama hamba Allah di mata Allah Subhanahu wa taala, di mata Sang Pencipta kita gitu. Jadi tidak ada gunanya untuk kita membuli orang gitu ya. Hanya karena apa? Mungkin hanya karena iri atau tidak suka gitu ya. Itu tidak baik gitu ya. Semoga ibu berharap kalian semua tidak melakukan bullying atau misalnya terkena bullying ya. Nah, barusan ibu ya sudah memberikan sebuah menyinggung masalah tentang bullying. Dan mungkin kalian sudah mengetahui ya tentang materi hari ini ya, tentang bullying. Selanjutnya sebenarnya sebelum kita masuk pembahasan materi gitu ya, alangkah baiknya kita berdoa bersama-sama, berdoa menurut kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, ibu di sini akan memberikan pengumuman. Jikalau nanti ibu sedang menjelaskan, ibu harap kalian fokus kepada ibu, mendengarkan apa yang ibu jelaskan gitu ya. Dan jika ada pertanyaan, kalian boleh menanyakan kepada ibu gitu ya. Dan di ketika sang materi juga, ibu akan memberikan pertanyaan kepada kalian semua yang harus kalian jawab. Dan jikalau nanti ada teman kalian yang ingin bercerita, maka kita dengarkan. Kemudian ibu harap jangan sampai cerita teman kalian ini kalian bawa ke luar dari kelas ini gitu ya. Kita harus menjaga kerahasiaan antara kita semua gitu. Dan ketika nanti ibu menjelaskan, ibu akan membagi kalian menjadi beberapa kelompok ya. Nah, satu kelompok akan berisi 5 orang. Nanti ibu akan memberikan materi, tema untuk kelompoknya ya, untuk kalian diskusikan, lalu kalian presentasikannya. Sampai di sini paham semuanya? Oke, kalau gitu baik, kita akan mulai.